Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya sedikit menjelaskan bagaimana teknis dalam mengajar, baik ya, terutama mengajar orang dewasa. Pertama-tama kita masuk dalam kelas, kita pastinya mengucapkan terlebih dahulu salam. Ya. Apakah itu selamat pagi, apakah itu assalamualaikum dan sebagainya. Kemudian kita jangan lupa juga menyapa pada mahasiswa atau peserta ya, menyapa apakah gimana keadaannya, gimana kesiapannya hari ini, gitu ya. Kemudian yang ketiga kita bisa memberikan review sedikit ya tentang materi yang sebelumnya supaya kita mengingat kembali sebatas mana materi yang sudah diberikan, sekaligus kita review apakah materi yang sebelumnya ini sudah dapat dipahami oleh mahasiswa. Di situ juga bisa saling tanya jawab kembali mengenai materi sebelumnya. Kemudian dalam tata cara mengajar kita sebaiknya bervariasi, jangan hanya duduk di kursi, kita bisa berdiri, kemudian bisa berkeliling di dalam kelas ya, saling interaksi sesama manusia, sama mahasiswa dan dosennya ya. Nah, kemudian dalam memberikan materi ya, materinya ini juga hendaknya bervariatif ya. Itu bisa dalam bentuk video atau animasi, jangan hanya monoton teks saja ya, atau hanya ceramah saja. Jadi sesekali bisa diberikan materi berupa tayangan animasi atau video ya. Tentunya itu lebih menarik perhatian. Biasanya mahasiswa lebih suka dengan cara yang seperti itu ya, kan cepat langsung menerima ya, atau memahami maksud dari video tersebut ya. Kemudian dalam materi perkuliahan juga bisa dilakukan dengan cara diskusi ya, dengan diskusi berkelompok ya, di sana mereka bisa bertukar pikiran ya, satu sama lain. Dan jangan lupa juga di era zaman sekarang ini kita manfaatkan fasilitas internet ya, karena di situ bisa memanfaatkan, mengeksplorasi materi ya, selain yang didapat dari dosen atau modul, bisa mereka bereksplorasi di internet karena banyak referensi di sana, bisa dimanfaatkan di sana ya. Kemudian tanya jawab setelah itu ya, mungkin dengan setelah diskusi tadi mereka menyampaikan pendapatnya dan setelah bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan, tentunya masing-masing memiliki tanggapan yang berbeda-beda ya. Mungkin kita sebagai dosen juga memfasilitasi ini dan memberikan arahan ya. Kemudian sesekali kita bisa berikan materi di luar kelas, jadi jangan monoton juga selalu di dalam kelas, kita bisa manfaatkan di luar kelas ya. Kalau mungkin mata kuliah seperti yang saya ambil jaringan komputer, bisa sekali kita bisa melihat bagaimana cara fisiknya jaringan komputer itu yang ada ya, bisa langsung kita ajak misalnya ke ruang server ya, jadi bisa mengunjungi ruang-ruang institusi atau perkantoran ya, di ruang kampus saja yang dekat, karena umumnya perkantoran sudah menggunakan jaringan komputer ya, kita bisa lihat topologi secara fisiknya ya. Itu bisa menambah pengalaman dalam pembelajaran.
Ya. Kemudian mungkin yang terakhir sebelum menutup perkuliahan juga jangan lupa kita memberikan kesimpulan atau rangkuman dari materi ini. Mungkin baiknya juga dari mahasiswa yang menyampaikan kesimpulannya. Nah, jadi yang terakhir salam penutup ya. Dan sebelum penutup juga mungkin bisa langsung diselingkan dengan mengabsensi mahasiswa. Jadi absensinya tidak memanggil satu persatu ya. Mungkin bisa dengan cara yang simpel, siapa yang tidak masuk ya, keadaannya gimana, apakah statusnya sakit, izin apa ya. Baru penutup jangan lupa berupa salam. Saya rasa itu teknis dalam mengajar yang baik. Sekarang ini perlu diterapkan konsep merdeka mengajar ya. Ini yang dijelaskan oleh Pak Menteri Nadiem Makarim ya. Apakah itu dalam merdeka mengajar pertama itu berpikir kritis ya. Nah, ini kita ciptakan mahasiswa itu bagaimana bisa berpikir secara kritis ya, sering bertanya ya. Dan kemudian yang kedua kolaborasi ya. Kolaborasi berarti bisa diskusi kelompok antar satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah problem solving ya, bagaimana memecahkan suatu masalah. Jadi ini sering kita nanti memberikan kasus-kasus ya, permasalahan yang nanti diselesaikan oleh mahasiswa sendiri. Kemudian berpikir kreatif dan komunikatif ya. Kita ciptakan juga bagaimana mahasiswa bisa berkreasi sendiri ya. Dalam berkomunikasi juga bisa kreativitas sendiri ya. Nah, itulah konsep dari merdeka mengajar. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dali Sandria. Saya adalah mahasiswa Universitas Adiwangsa Jambi. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan sedikit ulasan selama belajar pada mata kuliah jaringan komputer bersama dengan Bapak Santoso, Eskom MSI. Selama belajar bersama beliau, bisa dibilang sangat menyenangkan. Padahal nih ya, pada masa pandemi COVID-19 ini beliau masih tetap semangat dan mau berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa. Kemudian juga materi yang beliau sampaikan pun cukup efisien, simpel, dan mudah dipahami. Walaupun saya pribadi masih memiliki kendala seperti di praktikum, ya karena sama-sama kita maklumi bahwa praktikum ini pada masa pandemi COVID-19 ini juga kita sebagai mahasiswa belum bisa langsung bertatap muka. Ya, harapan saya ke depannya setelah masa pandemi ini berakhir, beliau banyak memberikan ilmu-ilmu dan mau berbagi kepada kita semua, terlebih kepada mahasiswa yang menekuni jurusan teknologi informasi. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kita berharap pandemi ini segera berakhir dan kita masih dapat bertemu kembali di kampus Universitas Adiwangsa Jambi. Sekian dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Sartina dari Prodi SI Sistem Informasi. Saya berada di semester 4. Di sini saya diberi untuk membuat video tentang tanggapan materi jaringan komputer yang didampingin oleh Pak Santoso, Eskom MSI.
Nah, jadi menurut saya perkuliahan untuk materi jaringan komputer dari sebelum UAS sampai UAS saya mengerti dan saya mengerjakan tugas. Dan untuk setelah UAS saya tidak mengerti sama sekali karena ada yang prakteknya menggunakan software yang harus di-download. Nah, di tempat saya itu jaringannya lelet, jadi sulit untuk mendownload. Nah, dan juga saya sering bertanya kepada teman saya yang satu angkatan, yaitu kelas pagi juga, itu mereka tidak ada respon dan kadang meresponnya tidak mengerti. Nah, jadi menurut kami dan saya terutama untuk perkuliahan jaringan komputer, kalau tidak tatap muka itu sangat sulit dan ada kata-kata yang di materi Bapak kami kurang mengerti. Nah, saya coba-coba mengerti dan sulit untuk masuk pelajarannya. Nah, jadi itu tanggapan saya mengenai perkuliahan jaringan komputer, dan kalau boleh kami untuk lebih dibimbing lagi Pak, karena kami masih baru dan kampus kita masih baru, dan saya pun bertanya sama kakak tingkat pun sulit karena kakak tingkat yang saya tahu hanya saat itu pun anak TI, dan saya sering bertanyanya kepada anak TI dan kami sulit untuk mengerti pelajaran jaringan komputer yang setelah UAS. Dan sekian video ini, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.